Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Ananda dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya akan memberikan pengertian fungsi dan jenis-jenis topologi jaringan. Konsep topologi jaringan. Topologi jaringan adalah konsep pengaturan dan penghubung antar perangkat dalam suatu jaringan. Konsep ini mencakup bentuk fisik dan logika aliran data dalam jaringan tersebut. Konsep fisiknya menjelaskan bagaimana perangkat-perangkat jaringan secara nyata atau fisik dihubungkan, sedang konsep logis menjelaskan bagaimana data mengalir di dalam jaringan, terlepas dari bagaimana perangkat itu terhubung secara fisik. Fungsi dan manfaat jaringan topologi. Fungsi topologi jaringan adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host jaringan dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Sedang manfaatnya sendiri ada banyak. Di antara lain adalah meningkatkan efisiensi komunikasi. Jaringan data dapat dikirim dengan rute yang optimal dan meningkati keandalan jaringan. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis topologi. Untuk topologi yang pertama adalah topologi bus. Topologi ini digunakan pada jaringan berbasis kabel koaksial di sepanjang konektor dan node klien. Konektor yang digunakan pada topologi bus yaitu terminator BNC serta TNBC. Untuk kelebihannya sendiri sangat sederhana dan mudah digunakan. Biaya instalasi murah karena sedikitnya kabel yang akan digunakan. Sedang untuk kekurangannya sendiri, rentan terjadi masalah pada workstation jika ada kabel yang terputus. Pengiriman dan penerimaan data yang kurang efisien. Untuk topologi selanjutnya adalah topologi linear. Topologi linear menggunakan satu kabel di setiap komputer sebagai konektor di masing-masing titik sambungan. Kelebihan dari topologi linear adalah mudah dikembangkan, tidak membutuhkan kendali sentral, serta memiliki tata letak yang sederhana. Untuk kekurangannya sendiri adalah topologi linear terletak pada keamanan data yang cukup rentan dan yang sangat padat. Selanjutnya adalah topologi ring. Topologi cincin menggunakan LAN card untuk membuat koneksi antara satu komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk seperti cincin. Kelebihan topologi ring sendiri adalah performa koneksinya yang sangat baik, biaya instalasi yang cukup murah, dan proses konfigurasi yang mudah. Kekurangan dari topologi ring ini di antara lainnya adalah troubleshooting yang cukup rumit dan rentannya terjadi tabrakan arus data, serta koneksi keseluruhan akan terganggu jika ada satu koneksi yang bermasalah. Untuk topologi yang selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi ini biasanya dimanfaatkan untuk instalasi dengan banyak jalur. Topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data bisa lebih cepat karena tidak melewati switch atau hub. Kelebihannya antara lain adalah keamanan data yang sangat baik, tidak mudah terjadi tabrakan arus karena memiliki jalur pengiriman data yang bercabang yang banyak, serta kekurangannya sendiri adalah penggunaan kabel yang cukup banyak dan biaya yang cukup mahal, serta instalasinya yang cukup rumit. Untuk jenis topologi selanjutnya adalah topologi star. Topologi ini topologi bintang menggunakan switch atau hub agar bisa terkoneksi dengan klien. Di antara berbagai jenis topologi, topologi star adalah topologi yang paling sering digunakan. Kelebihan dari topologi star adalah tidak terganggu walau klien bermasalah, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mudah mendeteksi masalah dalam jaringan. Kekurangan Kekurangan dari topologi star adalah penggunaan kabel yang cukup banyak, memiliki ketergantungan pada terminal pusat, dan jika hubnya bermasalah, maka semua komputer yang terhubung akan terkena dampak yang sama. Untuk topologi selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Jenis topologi ini digunakan untuk interkoneksi
di antara hierarki yang berbeda-beda. Topologi tree ini memiliki rangkaian yang berbentuk struktur pohon. Kelebihan dari topologi tree di antara lain mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas, lebih mudah dalam pengaturan data. Kekurangan dari topologi tree sendiri adalah memiliki kinerja jaringan yang lambat dan memiliki biaya instalasi sedikit mahal. Dan jika komputer di atas bermasalah, maka komputer yang di bagian bawahnya juga akan terkena dampak yang sama. Untuk jenis topologi yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi ini secara tidak langsung merupakan gabungan dari beberapa jenis topologi, dua atau lebih, yang membentuk jaringan komputer yang baru. Kelebihan dari topologi hybrid adalah sifatnya yang fleksibel sehingga sangat mudah ketika kita ingin menambahkan koneksi lainnya. Kekurangan dari topologi ini yaitu proses instalasi dan pengaturannya yang cukup rumit, memiliki manajemen yang sulit dilakukan, dan biaya yang dikeluarkan untuk membangun topologi hybrid adalah cukup mahal. Oke, sekian mungkin cukup dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.